Dan selanjutnya prosesnya kami serahkan kapan RDP-nya, kami menunggu panggilan dari Komisi 3 gitu. Berarti belum ada tanggal pastinya ya Pak? Untuk tanggalnya itu nanti diagendakan oleh mereka. Memang tidak langsung dikatakan tanggal sekian, tidak. Tapi itu diagendakan. Harapannya secepatnya? Secepatnya. Dan kami percaya Komisi 3 akan mengagendakan secepatnya. Karena saya sudah beberapa kali selaku penasihat hukum juga meminta RDP dan itu diladeni dan ditanggapi dengan baik. Dan itu waktunya cukup cepat juga. Penasihat sendiri, apa sih mungkin yang disampaikan ke Komisi 3? Apa terkait kejanggalan yang ditemukan kah atau gimana sih, Mak? Ya, kami sampaikan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kami sampaikan semua secara tertulis, agar tidak ada yang tercecer. Karena kami yakini, sampai dengan detik ini, bahwa kematian misterius dari almarhum Arya Daru itu bukan tidak melibatkan pihak lain alias bunuh diri, tapi ini adalah pembunuhan berencana. Saya sekali lagi katakan ini pembunuhan berencana yang direncanakan sedemikian rapi, sedemikian rupa, sedemikian sempurna dan hampir sempurna, tapi ada yang tercecer karena kejahatan tidak selamanya sempurna. Penegasan tadi Bapak percaya meyakini ini pembunuhan berencana apa Pak? Banyak hal, nanti akan kami ungkapkan. Ya. Salah mungkin yang bisa disampaikan 2 atau 3 hal. Ya, dari tata cara proses kematian kita bisa melihat. Ya, nggak perlu ahli. Mungkin tukang becak pun bisa tahu itu. Tukang ojek pun bisa tahu. Nggak perlu ahli dari tata cara kematian. Ya. Termasuk banyak luka-luka. Ya kan, ada memar, ada lebam. Kemudian dibungkus plastik terlebih dahulu, dililit sedemikian rupa rapinya, diselimuti. Masa orang bunuh diri, dia lukain tubuhnya, dia plastikin kepalanya, dia lilit kepalanya dengan lakban, dia selimuti baru dia mati. Tanda tanya kan? Jadi kami yakin 1000%, bukan 100%, bahwa ini pembunuhan berencana yang direncanakan. Kalau dari kuasa hukum melihat tadi anggapan pembunuhan ini didasari motifnya apa sih Pak? Ya? Motif dari pembunuhan. Kalau motifnya biarlah penyidik yang mengungkap itu. Ya. Kami tidak boleh mengira-ngira, tapi biarlah penyidik yang mengungkap untuk motifnya. Tapi mens rea untuk itu ada. Juga masih membuka kasus ini ya, kalau misalkan ada bukti-bukti penyertanya mungkin. Nah ini kalau sejauh ini dari pihak keluarga ADP sendiri tuh mendapat misalkan ada surat kah atau mungkin sesuatu yang dipertanyakan juga sama pihak keluarga yang mungkin menjadi pertanyaan juga gitu. Sebenarnya bukti-bukti itu sudah ada, tidak ada bukti baru. Tidak perlu lagi mencari bukti baru, tapi bukti-bukti itu sudah ada. Baik di percakapan, by phone, chatting WA dan sebagainya, maupun di laptop yang bersangkutan, maupun olah TKP, sebenarnya ada. Tinggal sekarang pihak kepolisian mau tidak, berani tidak, jujur tidak untuk mengungkap ini. Ini menyangkut nyawa manusia, ya. Satu hal, ini sudah yang kesekian kali kemarin ada diplomat ditembak di Peru, ya kan? Nah, sekarang sebelumnya adalah diplomat yang mati secara misterius, ya kan? Nah, ini perlu diungkap. Sebenarnya siapa bermain apa? Ini perlu diungkap. Siapa bermain apa? Itu aja. Ya, Pak, tadi kan barusan Anda menyinggung soal kematian diplomat lain yang di Peru itu. Nah, apakah kemudian Anda menduga tadi karena base-nya Pak Daru ini Anda yakin dibunuh, apakah kemudian Anda mengira ada serangan-serangan khusus untuk para diplomat Indonesia? Saya berani mengatakan bahwa para diplomat ini sedang dalam target, tapi tidak tahu siapa yang mentarget. Ya. Karena kasus di Peru ini juga kita lihat sangat riskan ya, ditembak pada saat lagi bersepeda, ya kan? Berarti ada kelompok tertentu atau sindikat tertentu mengincar, apalagi
kebanyakan para diplomat kita, kebanyakan menangani kasus human trafficking, TPPO, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh pihak Kementerian Luar Negeri. Nah, saya juga kembali mengulangi lagi permohonan dari ayahanda almarhum ADP, Pak Subaryono, yang meminta perhatian Presiden, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri. Ya tolonglah, ini permintaan atau jeritan hati seorang ayah ya, yang ditinggal anaknya dalam kematian misterius. Tolong diperhatikan itu, ya. Karena sampai sekarang surat-surat yang sudah kami masukkan ke Polda, ke Mabes Polri, Mabes TNI, ke Kemlu, sejak hari Rabu ya, minggu lalu kami masukkan, belum ada balasan. Entah mungkin karena adanya aksi demo kemarin ya, jadi terkendala di situ, tapi sampai detik ini belum ada balasan. Maka lewat media yang ada sekarang ini, kami mohon, tolonglah dibalas itu, dan kami sudah membuka diri. Berkali-kali kan dari Mabes, dari Polda mengatakan membuka diri. Kami sudah membuka diri. Mari kita sama-sama duduk, kita bahas bersama. Demikian juga dengan Mabes TNI, Panglima TNI. Ya, saya kira itu. Pak, terakhir, tadi kan Bapak bilang ada sindikat, Anda mendukungnya di sindikat ya? Ya. Karena diplomat itu adalah representatif country, representatif sebuah negara. Artinya ada sindikat kelompok yang benci kepada pemerintahan Indonesia. Bukan benci, jadi gini loh. Saya mengatakan ada sindikat dari perdagangan human trafficking, TPPO itu. Jadi bisa jadi kepentingan mereka terganggu oleh beberapa diplomat kita yang concern terhadap itu. Ya. Jadi untuk mereka membenci pemerintah itu sangat kecil, tapi mereka membenci terhadap diplomat-diplomat yang menangani, menyelidiki kasus-kasus TPPO dan human trafficking, itu pasti. Karena tugas diplomat itu sama juga dengan tugas intelijen diplomat, dan bersinggungan tugas diplomat itu. Sehingga mereka mengetahui banyak tentang human trafficking, TPPO, dan sebagainya. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari rekan saya, Pak Dwi, silakan. Cukup, saya hanya menambahkan sampai sekarang laporan hasil pemeriksaan penyidikan maupun laporan dari hasil gelar kita belum terima, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nanti aku kasih. Oh, izin ambil ini ya. Dan selanjutnya prosesnya kami serahkan, kapan RDP-nya kami menunggu panggilan dari Komisi 3 gitu. Berarti belum ada tanggal pastinya ya Pak? Untuk tanggalnya itu nanti diagendakan oleh mereka. Memang tidak langsung dikatakan tanggal sekian, tidak, tapi itu diagendakan. Harapannya secepatnya? Secepatnya, dan kami percaya Komisi 3 akan mengagendakan secepatnya. Karena saya sudah beberapa kali selaku penasihat hukum juga meminta RDP, dan itu diladeni dan ditanggapi dengan baik. Dan itu waktunya cukup cepat juga. Penasihat sendiri, apa sih mungkin yang disampaikan ke Komisi 3? Apa terkait kejanggalan yang ditemukan kah atau gimana sih, Mak? Ya, kami sampaikan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kami sampaikan semua secara tertulis, agar tidak ada yang tercecer. Karena kami yakini sampai dengan detik ini bahwa kematian misterius dari almarhum Arya Daru itu bukan tidak melibatkan pihak lain alias bunuh diri, tapi ini adalah pembunuhan berencana. Saya sekali lagi katakan, ini pembunuhan berencana yang direncanakan sedemikian rapi, sedemikian rupa, sedemikian sempurna dan hampir sempurna, tapi ada yang tercecer karena kejahatan tidak selamanya sempurna. Penegasan tadi Bapak percaya meyakini ini pembunuhan berencana apa Pak? Banyak hal, nanti akan kami ungkapkan. Ya. Salah mungkin ya bisa disampaikan 2 atau 3 hal. Ya, dari tata cara proses kematian kita bisa melihat. Ya, nggak perlu ahli. Mungkin tukang becak pun bisa tahu itu. Tukang ojek pun bisa tahu. Nggak perlu ahli. Dari tata cara kematian. Ya. Termasuk banyak luka-luka. Ya kan, ada
memar, ada lebam, kemudian dibungkus plastik terlebih dahulu, dililit sedemikian rupa rapinya, diselimuti. Masa orang bunuh diri, dia lukain tubuhnya, dia plastikin kepalanya, dia lilit kepalanya dengan lakban, dia selimuti baru dia mati. Tanda tanya kan? Jadi kami yakin 1000%, bukan 100%, bahwa ini pembunuhan berencana yang direncanakan. Kalau dari kuasa hukum melihat tadi anggapan pembunuhan ini didasari motifnya apa sih Pak? Ya? Motif dari pembunuhan. Kalau motifnya biarlah penyidik yang mengungkap itu. Ya. Kami tidak boleh mengira-ngira, tapi biarlah penyidik yang mengungkap untuk motifnya. Tapi mens rea untuk itu ada. Juga masih membuka kasus ini ya, kalau misalkan ada bukti-bukti penyertanya mungkin. Nah ini kalau sejauh ini dari pihak keluarga ADP sendiri tuh mendapat misalkan ada surat kah atau mungkin sesuatu yang dipertanyakan juga sama pihak keluarga yang mungkin menjadi pertanyaan juga gitu. Sebenarnya bukti-bukti itu sudah ada, tidak ada bukti baru. Tidak perlu lagi mencari bukti baru, tapi bukti-bukti itu sudah ada. Baik di percakapan, by phone, chatting WA dan sebagainya, maupun di laptop yang bersangkutan, maupun olah TKP, sebenarnya ada. Tinggal sekarang pihak kepolisian mau tidak, berani tidak, jujur tidak untuk mengungkap ini. Ini menyangkut nyawa manusia, ya. Satu hal, ini sudah yang kesekian kali kemarin ada diplomat ditembak di Peru, ya kan? Nah, sekarang sebelumnya adalah diplomat yang mati secara misterius, ya kan? Nah, ini perlu diungkap. Sebenarnya siapa bermain apa? Ini perlu diungkap. Siapa bermain apa? Itu aja. Ya. Pak, tadi kan barusan Anda menyinggung soal kematian diplomat lain yang di Peru itu. Nah, apakah kemudian Anda menduga tadi karena base-nya Pak Daru ini Anda yakin dibunuh, apakah kemudian Anda mengira ada serangan-serangan khusus untuk para diplomat Indonesia? Saya berani mengatakan bahwa para diplomat ini sedang dalam target, tapi tidak tahu siapa yang mentarget, ya. Karena kasus di Peru ini juga kita lihat sangat riskan ya, ditembak pada saat lagi bersepeda, ya kan? Berarti ada kelompok tertentu atau sindikat tertentu mengincar, apalagi kebanyakan para diplomat kita, kebanyakan menangani kasus human trafficking, TPPO dan sebagainya. Nah ini yang perlu diantisipasi oleh pihak Kementerian Luar Negeri. Nah saya juga kembali mengulangi lagi permohonan dari ayahanda almarhum ADP, Pak Subaryono, yang meminta perhatian Presiden, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri. Ya tolonglah, ini permintaan atau jeritan hati seorang ayah ya, yang ditinggal anaknya dalam kematian misterius. Tolong diperhatikan itu, ya. Karena sampai sekarang surat-surat yang sudah kami masukkan ke Polda, ke Mabes Polri, Mabes TNI, ke Kemlu, sejak hari Rabu ya, minggu lalu kami masukkan, belum ada balasan. Entah mungkin karena adanya aksi demo kemarin ya, jadi terkendala di situ, tapi sampai detik ini belum ada balasan. Maka lewat media yang ada sekarang ini, kami mohon, tolonglah dibalas itu. Dan kami sudah membuka diri. Berkali-kali kan dari Mabes, dari Polda mengatakan membuka diri. Kami sudah membuka diri. Mari kita sama-sama duduk, kita bahas bersama. Demikian juga dengan Mabes TNI, Panglima TNI. Ya, saya kira itu. Pak, terakhir. Tadi kan Bapak bilang ada sindikat, Anda menduga ada sindikat ya? Yeah. Karena diplomat itu adalah representative country, representatif sebuah negara. Artinya ada sindikat kelompok yang benci kepada pemerintahan Indonesia. Bukan benci, jadi gini loh. Saya mengatakan ada sindikat dari perdagangan human trafficking, TPPO itu. Jadi bisa jadi kepentingan mereka terganggu oleh beberapa diplomat kita yang concern terhadap itu. Ya.
Jadi untuk mereka membenci pemerintah itu sangat kecil, tapi mereka membenci terhadap diplomat-diplomat yang menangani, menyelidiki kasus-kasus TPPO dan human trafficking, itu pasti. Karena tugas diplomat itu sama juga dengan tugas intelijen diplomat dan bersinggungan tugas diplomat itu. Sehingga mereka mengetahui banyak tentang human trafficking, TPPO dan sebagainya. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari rekan saya, Pak Dwi, silakan. Cukup, saya hanya menambahkan sampai sekarang laporan hasil pemeriksaan penyidikan maupun laporan dari hasil gelar kita belum terima, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nanti aku kasih. Oh, izin ambil ini ya.